Tetamu-tetamu kita hari ni adalah pembantu rumah. Minggu ni orang selalunya rehat tapi you guys macam aktiviti dia makin rancak. Waktu itu sangat berharga. Kalau saya hanya main-main saja di luar, I get nothing. Jadi ketika pulang di Indonesia, kita masih ada sesuatu yang kita boleh kerjakan. Selamat datang ke satu lagi episod No Tapis. Saya Natasha Mustafa. Dan saya Anwar Saleh. Anwar, selalunya pada hujung minggu awak buat apa? Exercise, Wow. makan. Oh. Tapi itu semua dalam mimpi lah. Saya tidur sebenarnya. Oh, dalam mimpi. Bukan in dalam real mimpi, life. Aduh. Maksud saya weekend tu time saya nak tidur lebih panjang sikit lah. Betul, saya pun jadi nak Kadang-kadang- rehat lah. Kadang-kadang jalan-jalan, you know. Makan angin. Makan angin. Kenapa awak tanya? Saya nak kongsi sebenarnya selalunya anda akan melakukan itu, tapi ada juga segelintir orang yang mungkin gunakan masa itu untuk meningkatkan kemahiran diri. On Sunday, Ya. off day, relax. Yes. Unik Wow. Tetamu-tetamu kita hari ni adalah pembantu rumah. Sedangkan rakan-rakan mereka menggunakan masa ini untuk beriadah ataupun berehat. Tetamu-tetamu kita ini hari ni mereka menggunakan masa itu untuk menimba ilmu yang baru. Mereka adalah Sri dan Fitri. Apa khabar anda berdua? Baik, terima kasih. Hai Sri, hai Fitri. Dan dengar-dengar hujung minggu ni orang selalunya rehat tapi you guys macam aktiviti dia makin rancak. Ya. Tak penat tak tidur Tak. Kenapa tak? Apa mungkin boleh kongsi share a little bit about yourself lah. Maybe kita Kongsikan, mula- perkenalkan diri. Ya. Hai, nama saya Sri Mulyani. Saya 39 tahun dari Indonesia, Central of Jawa Tengah. Oh. Saya bekerja di Singapura sudah 14 tahun. Oh. Ya. Dan sekarang kalau setiap hari Minggu saya sibuk dengan aktivitas seperti yoga, belajar berenang, juga belajar caregiver. Wah, interesting Orang nak relax, nak piknik ke, nak jalan-jalan, nak shopping. Nak nyanyi-nyanyi ke? Sri upgrade skill. Wow. Dia belajar macam swimming. Yes. Fitri pula macam mana Fitri? Saya juga kalau Sunday, saya pagi ikut yoga. Cuman sekarang saya belum ambil kursus lain. Cuman biasanya ya volunteer gitu di kursus seperti di AIDA. Mungkin boleh kongsi kenapa you guys pilih untuk lakukan itu? Untuk saya itu seperti basic skill untuk setiap orang punya. Karena without skill kita itu susah untuk bertahan hidup. Dan khususnya di masa-masa depan, di masa-masa yang mungkin zaman dan segalanya akan berubah menjadi mahal dan mungkin kita akan tersaingi dengan yang muda-muda. So kita semua akan getting old, but kalau kita nggak ada skill, what we can do? Even kita nggak akan bisa bertahan dalam satu job selamanya. Tapi kalau kita punya basic skill apapun itu, untuk saya itu akan membantu saya dalam survive in this life. Wah. Tapi nak tanya ni lah Jawapan dia deep Ya deep. Sri tak rasa macam Sunday orang nak enjoy, kawan-kawan enjoy, tapi Sri pergi belajar lagi, tak rasa macam apa orang kata FOMO fear of missing out tak ada. No, because I feel like waktu itu sangat berharga. Especially in my age, saya sudah berumur 39 tahun. Muda tu. Kalau saya hanya main-main saja di luar, I get nothing. Oh, deep betul. Ya. Kita sebut salah pula. Nothing. Kita sebut salah pula. So setiap kali ada chance, I try to grab it. That's right. So I try to grab it.
ambil kesempatan itu, apalagi kita orang Indonesia bekerja di sini kan nggak selamanya. Yes. Kenapa kita nggak menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang positif dan untuk membantu kita juga untuk membantu bukan hanya kita, nanti impact-nya juga ke keluarga dan yang lain. Ya lama. Jadi Inspired lah. Jadi- Sri belajar apa Sri? saya seperti ini itu juga karena bantuan dari Aida. Oke. Aida itu saya sudah belajar 3 modul. Jadi Wow. Aida itu ada tentang mengajari tentang cara berbahasa Inggris. Tapi modul yang saya pelajari itu modul tentang cara pengelola keuangan dan menggunakan komputer. Juga yang modul yang kedua itu financial plan. Itu mereka mengajari kita untuk mengelola keuangan kita di masa yang akan datang. Contohnya misalnya dalam waktu short term, medium, or long term. It's like 1 tahun atau 2 tahun sekarang kita mau apa, planning keuangan kita seperti apa. Lalu udah gitu nanti medium termnya itu kayak 3-4 tahun kemudian. Apakah keuangan kamu akan cukup untuk kamu? Terus skill apa yang harus kamu update in order untuk meet your target. So for the long term is like, is it this skill really can, apakah bisa pengalaman yang kamu dapatkan ini dan job segala skill yang kamu gunakan ini, apakah bisa untuk bertahan selamanya? Saya rasa inspired gitu tau. Macam nak saya nak fokus sekarang ni. Kan. And the third modul yang ketiga itu mereka mengajarkan tentang cara pengelola bisnis. So dari bisnis pun ada. ya dari kita belajar mengelola uang, terus planning financial. Yang ketiga dari hasil planning financial itu kita bisa gunakan uang kita untuk berbuka bisnis. Di sini banyak helper-helper seperti kita. Sebenarnya mereka kalau dibandingkan dengan keuangan Indonesia, mereka di sini kan More lah. banyak, Lagi more. banyak. Tapi ada yang salah jalan, ibaratnya kayak mereka used to send all the money to Indonesia. Actually this is wrong decision. We must know how to say no. That's why in AIDA is really teaching, di AIDA itu mereka mengajarkan banyak hal yang sangat bermanfaat untuk kita. AIDA ni sebenarnya merupakan badan bukan pemerintah ataupun NGO di Singapura yang ditubuhkan pada 2006. Ia bertujuan untuk membantu pelajar mereka keluar daripada lingkaran kemiskinan dengan mengamalkan tabiat menabung dan membangunkan kemahiran yang diperlukan untuk memulakan perniagaan. Dan sekarang saya rasa mereka telah membantu lebih daripada 6,000 wanita bersamaan keluarga dan juga masyarakat mereka. Jadi tu kalau untuk Sri, untuk Fitri pula, kenapa awak pilih untuk pergi untuk kursus ataupun meluangkan hari cuti lah, hari libur tu untuk lakukan program-program seperti ini? Saya pun sama, awal-awal saya juga ambil selesaikan sekolah sebenarnya di sekolah Indonesia. Di sini ada sekolah Indonesia di Siglap. Oh, Mereka ada ajarkan ya paket B, paket C itu Apa untuk tu? Itu kayak Paket what? paket in English B, itu like paket C, equivalent to get equivalent certificate as a high school. Oh, yes, ya. So, tu saya- tahap apa? Saya ambil SMP, ya middle school and high school. Saya juga habis. Saya juga ambil kursus bahasa Inggris di sana di sekolah Indonesia dan juga komputer Wow. Ya. Semua ni bila di Singapura? Iya. di Singapura. Dan habis itu tahun 2000 kalau nggak salah 2017 saya baru join AIDA. Saya juga di sana belajar ya yang seperti Sri bilang ya money management, juga ada communication, leadership, itu juga sangat membantu saya untuk bisa upgrade saya punya skill lah. Ya, Fitri dah 14 tahun sini ya? Berapa No, Fitri? 14. Saya ke sini 2010. Saya ke sini ya. So umur berapa? Dalam Iya, Wow, udah mau 23 tahun Iya, ya? 23. So daripada 23 tahun tu Yes. Fitri pergi kursus-kursus pada hari Iya. hari rehat. Iya.
Pergi apa? Setiap English setiap class. setiap Ya. minggu ya, setiap minggu ya. Setiap minggu. Iya, Wow. saya belajar bahasa Inggris. Karena dulu pertama saya ke sini bahasa Inggris saya nggak bagus banget. Ya, nggak bisa. Sekarang Ya. boleh speaking Sekarang London? boleh. 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 Sir, how would you like your coffee? Oh, Gitu I ada like- boleh yeah. boleh gitu. Iya. Ada boleh gitu Iya. ada. Karena saya dulu pingin banget untuk boleh speak English Mhm. lancar gitu. Jadi makanya saya push myself to learn English. Ya. So ini ada saya tak tahu pula dekat on Sunday ada kelas ada sekolah-sekolah. Iya. Dekat Aida pula ni ada. sekolah-sekolah yang Iya. ajar bahasa Inggeris. Yeah. Apa lagi dia ajar? So many. Sebenarnya ada Sini pun pergi juga? komputer, ya. Yeah. Nowadays, I mean sekarang Singapore is very good. Maksudnya mereka itu udah menyediakan banyak fasilitas-fasilitas untuk helper Oh. daripada mereka do nothing outside. Iya. Jika mereka mau, banyak tempat untuk mereka belajar. Okey. Kayak seperti baking, cooking. Kalau seperti saya itu saya pengen fokus ke caregiver. Right. Because saya pengen jika dikasih kesempatan, saya pengen bekerja di Singapura sebagai suster, sebagai nurse. Nak tanyakan macam senang lah kata nak ambil kursus lah apa. Tapi ada tak macam motivasinya lah? Seperti kayak diajarkan di AIDA itu seperti kita supaya ada goals ya, yaitu ya yang Sri bilang ada short term, medium term, and long term. Itu kita diajarkan kamu mau short termnya itu apa, middle-nya itu apa, dan long termnya juga apa gitu. Jadi di AIDA itu kita benar-benar diajari supaya kita ada goals. Jadi ketika pulang di Indonesia kita masih ada sesuatu yang kita boleh kerjakan. Entah itu kita punya bisnis sendiri atau kita juga bisa mungkin buka course ya untuk mengajarkan orang-orang di kampung ya Jadi cikgu bahasa Inggris atau komputer itu juga bagus buat orang-orang di Untuk Fitri pula apa aspirasi atau impian your goal? my goal. Nak buat apa selepas ni? Ya. Nak buka bisnes apa? Ada kepikiran untuk kalau mau pulang Indonesia ada kepikiran pengen mungkin buka bisnis online gitu. Oh, jual Ya. apa? Iya. Mungkin ya jualan apa ya, mungkin kayak makanan-makanan ringan gitu. Tapi untuk sekarang sih goal saya masih pengen kerja di Singapura. Iya, gitu. Tapi untuk Sri pula nak buat bisnes apa? mungkin Atau- saya lebih ambisius dari Fitri. Karena ya kalau misalnya saya one day go back to Indonesia, I will use my skill to have my own business. Bisnes apa? Last time I plan to have to start my own supermarket. Dia nak buka Sheng-Siong lah. Dia nak jadi talking. Nak jadi buka nenek NTUC Fair Price. Di AIDA di modul 2 itu kan ada financial plan. Mereka juga ada competition for the financial plan. Yes. Di modul 3 mereka ada mengajarkan cara berbuka bisnis, juga ada competition. And saya itu pemenang the winner of business plan in 2022. Oh yes. Yeah. So my business plan is saya pengen buka supermarket di new capital of Indonesia di Kalimantan. Nusantara kan tu? Nusantara. Yes. Yeah, the time I was very ambitious because I want to have my own business when I go back to Indonesia. But yeah, Nusantara belum launch lagi ni kan? Nanti kirakan lagi 2-3 tahun mungkin. Ya. yeah. Yes. So for now, I focus on upgrading my skill as caregiver in Singapore because is as one of my judge like Ma'am Siska Margareta, she said now it's impossible to start the business. Better you play safe here and upgrade your skill and save more money. She say dia bilang itu namanya idea sama skill atau bakat-bakat kita akan tetap ada sama kita.
just a matter of time. So di sini selama saya masih pengen bekerja di Singapura dan upgrade skill sebagai caregiver dan berharap menjadi nurse, itu is like basic to me. It's like my first priority is because di Singapura saya bisa bekerja, bisa save money. Di sini juga segalanya aman. Saya ada nama dia. Apa? Nama supermarket dia. Apa? Sri Sheng Siong. No. Sri Shong. Sri Siong. Oh, that's so Ah. cute. And not only that, it's a supermarket. Sheng Siong. Sebelah dia ada klinik. Iya. Oh. How you know? Habis ada How you know childcare. my plan? Habis ada childcare, infant care. Ya. How you know my Ah, plans? Kita dia Anwar nak invest. Nak invest. Ah, sure. Pasal banyak dekat East Kalimantan tu banyak opportunity nanti Sure. kan. So kita nak invest. Dan sebelah tu kan kedai jaga pets anjing. Collaboration. Free, don't collab. Oh. So kita kasih idea ni lah, kita kasih semangat. Yeah. Actually, how you all Macam mana? dapat tahu tentang Aida in the first place? Oke. Saya tahu dari saya punya employer sebenarnya. Oh, Iya. Same. Saya punya employer itu kasih tahu ada waktu itu ada student dari Sri Lanka yang dia itu diundang untuk di TED Talk. TED Talk. Ya. Okay. Oh. Nah, saya punya employer itu ada lihat video itu. Dari situ dia lihat ada Aida kursus gitu. Dari situ bos saya kasih tahu gitu. Oh, Fitri ini ada Aida kursus bagus katanya dia ngajarin kamu untuk money management, untuk bisnis, untuk ini kayaknya bagus buat kamu untuk upgrade your skill dan juga cara mindset kamu. Nah, dari situ saya Tergerak dah. Iya, tergerak cuba. saya. Mungkin bagus juga ya saya itu, tapi mungkin untuk bisnis ya mungkin nggak tahu gitu ya. Cuman saya abis itu saya coba enroll ke Aida dan saya suka yang mereka ajarkan sangat bagus sekali. Ya. Untuk sini? Ya, saya juga tahu Aida dari majikan saya yang orang British. Dulu saya bekerja sama orang British. Jadi majikan saya suka tanya, apa yang kamu kerjakan hari Minggu on your day off gitu. I'm looking for more courses. I want to upgrade my skill because dulu kadang kita bercakap mimpi kamu apa, kamu pengen apa, terus di Singapura. Saya pernah pengen bekerja di Korea. Wow. Even saya study bahasa Korea. Oh, serius? Ya, saya bisa Belajar dari mana pula tu? saya belajar, Belajar ikut sendiri? kelas. Boleh bawa Korean. 안녕하세요. 이름이 뭐예요? Makanan apa tu? Kangkung. Kang Angyong apa? Annyeonghaseyo. Jangan malukan orang. Saya ini berita harian Notapis ya. Bukanlah. Terus majikan saya bilang, kenapa kamu mau ke Korea? Because saya mau cari uang lebih banyak, tapi bekerja di factory or pabrik like that. Oh, ingat nak ada K-pop punya fan. Factory or food the company or Saya ingat majikan saya bilang, no matter how much money you have, always not enough. Betul. No matter how much you earn, also always not enough. Betul. So my employer encouraged me to, kenapa kamu tidak belajar untuk cara mengelola keuangan kamu? Yes. Dibanding kamu mengejar uang. Karena mengejar uang itu sampai kapanpun uang itu kamu nggak akan pernah cukup. Betul. Saya rasa betul itu. Terus Macam kita pula jalan khusus Aida ni. waktu itu saya terpikir, oh iya. Then at the time also, oh iya, why not? Sebagai gantinya chasing money, kenapa saya nggak belajar mengelola keuangan saya sendiri? Ya. Karena dengan cara mengelola keuangan itu, sebanyak atau sedikit uang yang kita punya, pasti Masih ada dengan. kita bisa mengatur untuk apa uang itu. The value of money, what we need in our life is like, Ya. money always not enough. Betul. Memang tak pernah cukup. Majikan saya bilang, banyak kursus kalau kamu mau belajar. Terus dulu saya juga punya usaha sendiri, F&B, tapi bankrupt di Indonesia. Cuma bertahan 6 bulan. Cuma mungkin waktu itu saya belum tahu bagaimana cara mengelola uang,
mengatur keuangan. Terus udah gitu belum begitu bisa untuk mengambil decisions. Terus banyak hal yang harus dipelajari sebenarnya. Bukan hanya saya, mungkin banyak helper-helper lain juga di sana yang bisa menghasilkan uang banyak, tapi mereka salah jalan. Salah jalan itu bisa saja seperti saya dulu, saya menggunakan uang tabungan saya untuk berbuka bisnis. Tapi kesalahan saya belum tahu cara pengelola bisnis. Iya. Oh, pakai Nah, jadi savings dia sih. pas majikan saya bilang seperti itu, saya langsung terdiam. Oh, iya, Ketika itu benar. masa bisnes tu tak bagus sangat, berapa banyak awak labur dalam Banyak because my saving money how all there. much? Yeah, all month maybe $5 about 5 to 7,000. Wow, you Sri buat F&B. So Sri pandai masak ni. Yeah. I Apa masak? last Masakan apa? time Masakan apa ni? when I was young, banyak masakan Indonesia, Korean, Angmo I can. Semua boleh Baking also. Last time I study also. Kenapa tak nak buka bisnes balik ni? Sis dah belajar skill pengelolaan bisnes kan, wang Kenapa tak nak buka bisnes F&B? Mesti ramai orang kat sini Jadi orang Indonesia nak makan. sebelum saya ambil caregiver course yang ini, sebelum saya putuskan untuk skill apa yang pengen saya mau dan skill apa yang benar-benar bermanfaat untuk saya, ada 3 pertimbangan. Seperti pertama, apakah saya harus update skill dalam hal cooking or baking? 2, apakah saya mau upgrade skill dalam bidang hospitality? Because saya dulu ada pernah dream pengen kerja di restoran atau di hotel di bidang hospitality kayak gitu. Terus yang terakhir itu mungkin karena dulu saya pengen menjadi dokter, tapi saya nggak bisa jadi Dia dokter. banyak Terus banyak jadi goals. saya upgrade skill. Saya putuskan untuk upgrade more skill di bidang caregiver, nursing, healthcare. Because when I read Singapore news, I like to read the news also. In Singapore mereka akan membutuhkan banyak orang di bidang healthcare. Betul. Kita ni perlukan lebih banyak nurses kan, jururawat. Ya, khususnya nanti di 2030 dan ke depan. Kita mungkin belum bisa berpikir ke depannya. Pikiran mungkin seperti 2030 di Singapura sendiri juga membutuhkan skill yang seperti saya ambil caregiver atau healthcare industry seperti itu kan akan sangat membantu. Jadi mungkin karena untuk saya itu saya pengen membantu banyak orang, juga pengen sharing my whatever I learn pengalaman with other. Also I want to be inspired by other also. So I hope one day all my skill I can use to share with others. Sudah cakap dah A to Z ni plan. Dia baru share macam Minister Ong Ye Kung punya plan tau. Fitri pula, Fitri dia punya business macam mana pula you nak try to buat dekat Singapore Ke dulu pernah ada atau business buat ke? Iya. Saya dulu sebenarnya waktu saya sekolah di AIDA, bisnis plan saya itu buka restoran. Okey, Ya, plan saya dia buka apa? restoran ketika saya nanti pulang di Indonesia. Makanan apa nak buat ni? Ya, makanan Indonesia, ada westernnya sedikit. Gitu. Western dengan Indonesia Iya. Fusion. Ya. Dan waktu itu goal saya itu sebenarnya pengen buka restoran dan saya pikir-pikir dan biayanya juga lumayan gitu. Makanya untuk sekarang ini saya fokus untuk di saving gitu. Jadi ketika nanti saya pulang ke Indonesia, saya boleh kalau misalnya saya mau buka restoran, saya boleh pakai saving saya itu untuk buka restoran. Tapi boleh tanya tak Fitri, kerja di Singapura kan? Iya. Savings dia banyak untuk nanti nak buka bisnes sana. Pasal sekarang Fitri dengan Sri Dah ada, lama juga kan? Iya. kerja Savings tu kan. sekarang dah cukup ke? Belum cukup? Dia tahap boleh buat buka gerai ke atau buka hotel ke, savings dia tahap mana tu? Mungkin untuk saving sekarang boleh start untuk buka restoran di Indonesia. Like a nice restaurant. Not very nice, like just middle. Tapi curious, kenapa you guys nak pilih nak buka gerai ataupun kedai makan restoran? I mean, ramai orang ada same idea, same plan kan. Jadi macam in that case, kenapa tak fikir nak buat benda lain berbanding kepada opening a restaurant? Iya. Kalau di Indonesia itu
mungkin bisa dibilang gini, kalau kamu buka restoran itu ruginya nggak banyak juga. Karena kebanyakan orang kita sebagai manusia kan perlu asupan makanan. Mhm. Jadi untuk buka restoran itu ruginya itu sedikit lah Kira kan ada dibanding keperluan lah orang Yes, ramai ya ada mesti nak makan keperluan kan. hari-hari kita sebagai manusia gitu. Jadi Okey. kalau misalnya dibandingkan untuk buka bisnis kayak buka toko baju atau apa, kita kan sebagai manusia juga nggak tiap hari pakai baju baru gitu Betul. kan ya. Okey. Boleh you all kongsi tak? Nak kena bayar tak yang kursus-kursus ni semua yang pergi nak kena Bayar, Ada lebih bayar, ya. Tapi murah. nggak mahal, Nggak mahal, nggak ya. mahal. Kita juga dapat diskon, Oh, ada ya, sekarang. Okay. iya. Karena kalau kita bayar sendiri gitu kan, kalau misalnya employer bantu bayar ada beberapa, ya mungkin kena full charge. Cuman kalau kita yang pay, kita ada diskon juga Oh. dari AIDA. Dari gitu, pengalaman saya ngambil beberapa course di Singapura, ya. AIDA is considered very cheap. Iya, dari And kursus-kursus yang lain. The ya. thing is, we get more than what we spend. Value for money lah ni. Iya, iya, iya. So, Okay, okay. Kita bayar tidak banyak, tapi pengalaman dan education yang yang mereka mereka- kasih ke kita itu lebih dari apa yang kita deserve. Yes. Because impact-nya bukan cuma kita, tapi family and other people is very very big. Do you guys impact. have family back home dekat Indonesia, macam anak ke apa ke, dah kahwin ke, single? Single. Dua-dua single. Okay. So maknanya masih bertabung untuk tu. Alright. Kena bertabung Yalah. Oh, Bertabung untuk bisnes lain, bertabung untuk rumah tangga lain. Oh, Betul okay, tak? okay, Betul okay. tak? Betul. Betul. Iya. Tapi kan apa yang saya nak katakan adalah apa yang bila diorang buat kursus-kursus atau courses ini boleh dapat lihat diorang ada support ataupun sokongan daripada majikan Oh, mereka. yes, itulah. Ya. Support dari majikan sangat penting dan bukan support financial bayarin kursus gitu ya. Cuman support untuk kayak kasih kita juga jam istirahat itu juga sangat penting gitu. Betul. Ya. Ada tak macam time, mungkin selalunya kursus-kursus ni pada hujung minggu kan. Ya. Tapi macam hari-hari kerja biasa dari Isnin ke Sabtu tu ada tak masa macam you guys perlu luangkan untuk belajar ke, kalau ada test ke, diorang ada bagi masa ke? Kita menggunakan belajar mengatur waktu kita. Jadi di saat kita rehat, have free time, kita study, belajar dan plan gitu semuanya. Jadi kalau kita kerja, fokus on kerja. Kalau kita lagi rehat, have time, then use that time to study. Ya. Pintar-pintar Manage time. manage our time gitu. Jadi jangan kalau kerja ya fokus habis kerjaan. Jadi kita bisa ada rest time untuk belajar gitu. Ya. Rasa-rasa jumlah atau bilangan domestic helper yang tingkatkan kemahiran atau pergi kursus-kursus ni rendah ke atau tinggi, atau patutnya lebih ramai domestic helper What do you sepatutnya ambil kursus-kursus ni? Apa pandangan Sri dengan Untuk Fitri? dari Indonesia Ya. ada banyak beberapa teman saya sendiri gitu. Waktu itu saya juga encourage mereka untuk boleh study di AIDA. Saya bilang ini kursus sangat bagus untuk manage keuangan kamu, terus gini-gini. Terus teman juga bilang Kayak belajar kayak gitu kita juga tahu nggak harus jadi ini gitu. mungkin kalau dibilang dari percentage helper dari Indonesia, banyak sekali mereka yang belum mengetahui tentang betapa pentingnya mengatur keuangan dan betapa pentingnya upgrade skill. Mungkin less than 50% they still maybe like us, interesting ya, not dengan interesting kursus, in the study or upgrading skill. Actually, this is really help them. Yeah. Actually, there is also another factor why they can't do it. Sometimes they feel like I cannot do it because I don't have good education or
nggak bisa berbahasa Inggris dengan lancar, Iya. atau mereka di sini udah disibukkan dengan pekerjaan mereka. Dari Senin sampai Jadi Sabtu. di sisi ya. lain juga sebenarnya majikan support itu sangat membantu mereka. Sangat Kalau very majikan important, ya. mensupport dengan kata-kata yang lebih positif, Positif, ya. kenapa kamu nggak belajar untuk mengatur keuangan kamu? Jadi nanti di Indonesia kamu juga bisa mengatur keuangan, belajar berbisnis, atau sebenarnya basic care home. I mean di Singapura kita juga sama majikan udah seperti rumah sendiri kan. Support dari orang-orang terdekat juga sangat penting. Penting ya. You all ada laptop? Ada laptop sendiri ke atau tablet ke apa untuk Ya, Saya ada. beli sendiri ada lah. Beli laptop, sendiri ya. ya? Beli sendiri, beli Oh. sendiri. Dulu ya. kita Pasal ada belajar. wang simpanan. Iya. Bagus lah, ni diorang dah dapat praktis macam mana nak Yeah. nak pergi website ni. Awal-awal beli sendiri. Beli sendiri. Cuman sekarang saya punya employer ada kasih. Support. Ya, kasih. Ya. Your employer belikan laptop ke apa? Bukan beli kursus, Second. tapi second hand yang dia udah nggak pakai, saya boleh Guna. Bagus lah tu, cukup bagus lah. Wah. Yeah, that's why sport employer is very important. Important, Ya. Untuk domestic helpernya gitu, untuk lebih positif lagi gitu. Karena di basic kita sebagai helper di sini kan banyak majikan berpikir kamu bekerja di sini untuk saya. Betul. Ya. Ya. Jadi mereka untuk berkata apa yang mereka mau pun susah. Kayak misalnya, oh mem, saya mau belajar ini, atau misalnya saya mau ini, boleh nggak? Mereka nggak berani. Takut. Iya. Ya. So dengan belajarnya di AIDA pun sangat membantu kita untuk mengambil keputusan say no atau say yes, to say what we want, to say no to what we cannot do or something. Because banyak dari kita yang tidak bisa untuk bersikap tegas, atau oh maaf saya nggak bisa melakukan pekerjaan ini karena di luar tanggung jawab kita. Saya nak tanya sikit dah. Ni tak ada kena dengan Aida ke Ya. apa. Tapi sering kan Fitri dah lama dekat Singapura lah kerja. Tapi kadang-kadang kita dengar berita pasal helper lari atau buat perangai dengan Nah, atau what are Apa, your opinion? buat benda lah yang tak baik dekat rumah Macam tu. nak cerita je ni. Ya, what are your Apa opinion? pandangan Fitri lah boleh kongsi tak apa pandangan untuk helper-helper yang datang sini, Ya. tapi tak tahu kenapa diorang lari, atau kadang-kadang ada yang bukan nak katakan semua salah, tapi ada yang buat Ya. yang buat hal sikit lah Ya. Ah, Dengar berita itu sangat sedih sebenarnya ya, karena itu juga mencemarkan nama baik domestic helper gitu ya, karena kan yang mungkin yang berbuat yang salah cuman kenanya semua gitu kan, jadi segelintir je dia. iya sangat sedih gitu ya kalau ada orang yang berbuat seperti itu gitu. Cuman kita juga harus mencari tahu kenapa ya dia berbuat seperti itu gitu, harus cari tahu backgroundnya, jangan asal menjudge gitu. Kadang saya juga baca berita gitu, oh mungkin karena dia depresi, makanya dia dari support employer itu tadi. Balik lagi kalau employernya nggak support juga dia akan depresi dan dia melakukan hal-hal seperti itu gitu ya. Untuk orang-orang yang baru dan lama itu kan mereka sangat-sangat berbeda. Iya. Yang baru Trainingnya. masuk for newcomer, kadang mungkin basic di human itu communication, Iya. Yes. misunderstanding. Iya. So bila tak boleh nak berkomunikasi Ya. tu dia Ya. Itu yang kadang-kadang kita dengar orang ambil pasport habis terus balik, Ya. lari balik. Sometimes even for the helper, untuk helpernya sendiri juga mungkin mereka nggak tahu caranya berbicara. Untuk employer juga kadang mungkin kurang communication, atau mungkin mereka salah dalam mengartikan sesuatu dalam keseharian. Makanya di situ terjadi misunderstanding. Iya. Kemungkinan helpernya merasa takut atau gimana, bisa jadi kabur. Kalau ada communication tu, saya rasa mungkin isu-isu ni boleh Ya. Boleh Boleh diselesaikan. Boleh dengan diselesaikan, baik-baik. boleh diselesaikan kalau mereka jalani kursus di AIDA. Is it some of the things yang you guys belajar daripada Ya. Communication ya. Di AIDA bukan hanya mengajarkan tentang keuangan atau masa depan kita, tapi kehidupan sehari-hari, Iya. berkomunikasi dengan majikan, dengan orang terdekat, dengan keluarga.
Karena kita sendiri di sini kan jauh dari keluarga. Apalagi kayak mereka-mereka yang udah menikah, punya anak atau Betul. punya Ya. cucu, pikiran mereka tuh bukan hanya bekerja, tapi Untuk bagaimana mereka. untuk survive di sini dan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia. Hmm. Jadi mereka itu makanya kebanyakan mereka hari Sunday mereka nggak mau berpikir lagi. Mereka Nak maunya enjoy. kayak Nggak mau belajar Oh, lagi ya. karena mereka pikir udah capek banget, udah pusing mikirin keluarga, pusing mikirin majikan, pusing mikirin diri sendiri. Kenapa saya harus pusing-pusing untuk belajar lagi? So bagi Sri dengan Fitri, Yeah. this I think baru-baru beberapa tahun baru ni kebelakangan ni kan pemerintah buatkan guideline kan, kita mesti majikan mesti berikan satu off day, Ya. mandatory off day. Ya. Pandangan Sri dengan Fitri ni satu penting lah untuk relieve your stress lah. Untuk wrap up lah podcast ini. Apa you guys dah melalui beberapa kursus ke apa, and then you guys ada kongsi ada short term goal, mid term goal, long term goal. Mungkin boleh kongsilah dalam masa akan datang ni apa yang anda berharap untuk terus capaikan, dan are you close to it tak? Dan nak sampai tak goal tu? Mungkin untuk reach the goal 2-3 tahun boleh. Ni untuk Yeah. buka restoran. Iya. Cuman untuk sekarang itu masih suka di Singapura sih. Jadi mungkin saya akan continue saving saya untuk kedepannya, dan suatu saat kalau beneran pulang saya akan baru buka restoran itu. Iya. Okey. Sri pula. Untuk sekarang mungkin saya baru cuman bantu wujudin goal orang tua. Ya, saya bantu ibu saya untuk buka warung. Oh. Ya, terus saya juga bantu ayah saya untuk buka ternak ikan di kampung. Ya, So tolong ibu dan ayah. Ada adik-beradik? Fitri ada adik-beradik? saya punya kakak satu, Dah kerja? Okay. udah kerja. Iya, udah okay. nikah. Okay. Iya, Okey lah, terjaga lah. Iya, Okay. cuman saya bantu bayar sekolah anaknya dia, ya, yang SD, ya, yang Oh. eh, primary school. Oh. Ya, ya. Tapi kakak dia tinggal di Indonesia lah. Kakak tinggal di Indonesia, ya. Baik dia. Baik Iya. tolong. Satu keluarga ada tolong. Ya, Tolong. mungkin kebanyakan kita mikir kayak kasih uang per bulan untuk orang tua itu yang terbaik gitu. Tapi di sini setelah saya belajar di AIDA, gimana kita diajarkan bisnis, saya pikir lagi mungkin untuk berikan mereka pekerjaan itu lebih baik. Seperti misalnya mungkin bantuin buka warung, dan mereka juga per bulan bisa dapat tuh dari warung itu. Jadi kita nggak usah kayak tiap Terus bulan bagi terus gitu ya. iya Dia orang bagi. apa Kita kasih berdikari sendiri pekerjaan. lah. Sekarang Iya. bapaknya dan ibunya sudah ada bisnes sendiri lah. Sudah, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya. So next one is kita doakan bisnes dia pula. Yang Yeah. Insyaallah. Okay, untuk Sri pula? Ya, untuk short term goal, short term and medium. Oh, short term medium. Okay. For the next 2 years, maybe after end of this year, starting next 2025, my medium goal is to upgrade more skill, and hopefully with those skill I can use it and I can work in Singapore with a better job and better income. Ada apa-apa mungkin course yang you rasa you nak ambil selain digital marketing? For now, I focus on my caregiver Okay. course. Also focus on other thing. Still the planning of buka supermarket masih Okay. ada di situ. Okay. I keep, and whatever the skill that I can upgrade more during this next 5 years, I will grab it. Dia for akan sure. dia tahu-tahu dia tukar Semua kerja. dia nak sapu. Dia join Sheng Siong ke NTUC FairPrice nantinya. That tu dia buat macam internship. Dan internship dia belajar. Mana dapat ayam ni ayam daripada kampung aku. But yeah, if go back to my dream, if one day I want to start my own business supermarket, in 5 years later I can start 100% in Kalimantan. Jangan lupa kita tau. Natasha dan Anwar daripada Berita Harian. Yes, kita host tu tapi. Mana tahu kita kat sana kita buat berita, kita tak tahu nak makan apa Kita pergi. Ada warung dia. Yeah. Supermarket dia. For now, still focus on working in Singapore, save more money, Yeah. focus upgrading the skill and upgrade
job and income. Just curious macam one last question lah. Bila you guys datang ke Singapura dulu pertama kali kan sehingga sekarang, ada tak terfikir yang this will be your future? No, Oh enggak. nggak Ya. ada. Nggak ada Dulu sama awal-awal sekali. datang ke Singapura malahan aku dulu goalsnya cuman mau kerja 2 tahun Oi, di Singapura. Ya, Ya karena awal-awal Dah kerja. lebih 2 tahun. Selepas 2 tahun buat apa? Pergi Korea? Ya, lama-lama jadi fall in love gitu sama Singapura. Allah, fall in love. Iya. Awal-awal tuh sebenarnya goalsnya itu saya cuma pengen cari environment baru dan juga pengen belajar bahasa baru gitu. just macam for the Ya, experience, yes, pengalaman saja. Iya, iya, iya. Dan dulu itu orang tua bilangnya kerja yang benar, kumpulin uang dan beli rumah, habis itu pulang dan kita Terus. bisa nikah gitu kan, ya. dan berkeluarga gitu. Cuman selama-lama setelah kita kenal lingkungan baru dan dengan orang-orang juga yang seperti majikan kita yang ngasih kita harus upgrade your skill, kursus ini. Jadi lebih open minded. dulu kalau saya pertama kali ke sini tentu saja sama seperti yang lain karena ingin better financial, helping financial for the family. Dulu saya ke sini pengen banget bekerja dan menghasilkan uang banyak untuk membantu keluarga. Karena keluarga saya itu kan farmer. Jadi bisa dibilang kita itu dari lower middle lah. So berharap saya bekerja di Singapura dengan income yang lebih dan membantu keluarga untuk membangun rumah atau beli sawah sendiri seperti itu. Sama, saya planning cuma bekerja 2 tahun. Tapi nggak cukup. Dia fall in love. Fall in love juga. Bukan orang, fall in love with the country. Akhirnya bekerja 5 tahun dalam satu majikan. Nah itu pun setelah 5 tahun itu uang masih belum cukup. Karena emang nggak pernah cukup ya. Setelah belajar di AIDA, kita bisa melihat goalnya kita apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Impressive. Wah, man, tak sangka selalunya I think selalunya kita ada mungkin atau masyarakat secara umum tu ada macam stereotype lah bagi mungkin pekerja domestik ataupun pembantu-pembantu yang datang ke Singapura. Tapi sebenarnya ada je golongan yang mengambil ataupun menggunakan masa itu untuk perkara yang lebih baik lah. Untuk masa depan diri sendiri, untuk masa depan keluarga. Dan saya rasa itu adalah sesuatu yang orang ramai harus ataupun boleh ambil lah daripada sharing ni. Jadi kita ucapkan selamat maju jaya kepada Sri dan juga Fitri. Saya harap apa-apa rancangan ataupun goals yang you guys ada tu akan dicapaikan dalam masa akan datang. Okey, dengan itu terima kasih kerana bersama kami dan jumpa lagi dalam podcast seterusnya. Bye. Bye, thank you.